Beberapa pekan terakhir ini ada pemandangan berbeda di sepanjang jalan kota Tasikmalaya, terutama di area pos-pos polisi yang berada di pusat keramaian. Di tempat itu biasanya ada polisi yang berjaga dan terkadang menghentikan para pengguna kendaraan bermotor yang diduga atau terang-terangan melanggar. Jika terbukti melakukan pelanggaran seperti tidak mempunyai SIM atau tidak menggunakan helm, si pengendara pasti akan diberi selembar kertas bukti pelanggaran atau tilang. Polisi bakal memberikan surat tilang sebagai akibat dari melanggar aturan berlalu lintas. Kini aktivitas seperti itu tak lagi terlihat. Hal itu membuat sejumlah para pengguna kendaraan bermotor merasa tenang dan senang. Mereka tak lagi was-was saat akan melewati jalan-jalan tertentu. Aman-aman aja, nyantai kalau nggak ada razia-raziaan, nggak ada hambatan lah buat saya mah. Emang biasanya kalau ada tilang itu razia seperti apa, Pak? Ya lumayan itulah, ya tak deg-degan. Kalau menurut saya ini pos seharusnya ada yang jaga 1 atau 2 orang. Sebab di perempatan Jalan Galunggung itu dipakai anak-anak pang itu, Pak. Suka dipakai nongkrong anak pang gitu. Jadi meja-meja kayak gini tuh pada rusak. Dipakai oleh anak pang itu. Kalau menurut saya mah baiklah, jadi ganggu perjalanan ya. Cuman dampak negatifnya naonnya dah kalau kurang gitu lah. Kan orang contoh menurut info dari media sosial, foto cekrek terus kumaha tah sanksina kanggo pengendara motor gitu, berlakunya teu aya sanksi mah gitu. Contoh abdi teu nganggo helm 2 cepet foto we, nah kumaha nah dibiarkan saja, nah apa ada surat ke rumah atau gimana gitu tah. Menurut saya tuh untuk sekarang tuh jadi enak, Kak, enjoy. Jadi kita mau kemana-mana tuh jadi nggak ketakutan gitu. Biasanya kalau kita mau kemana, contohnya mau ke hajat atau kemana tuh biasanya takut ada polisi atau gimana. Untuk sekarang kayak nggak ada polisi tuh kayak enak banget gitu, Kang, enjoy banget. Pokoknya mah tangan pokoknya mah madap pokoknya. Kami ame bulalang kupu-kupu pokoknya. Menghilangnya para polisi yang biasa berjaga di jalan dan menindak para pelanggar lalu lintas itu bukan tanpa alasan. Pada pertengahan Oktober 2022, Kapolri Jenderal Polisi Dr. Andes Listio Sigit Prabowo MSI menerbitkan surat telegram yang diantaranya berisi tentang larangan bagi polisi untuk melakukan tilang secara manual. Sebagai gantinya, para polisi lalu lintas harus mengedepankan penindakan melalui tilang elektronik dan melaksanakan tugas secara profesional, transparan, dan tidak boleh melakukan pungutan liar. Kasatlantas Polres Tasikmalaya Kota, AKP Anaga Budiharso menjelaskan, hingga saat ini pihaknya belum bisa menerapkan sistem tilang elektronik lantaran masih terkendala sarana prasarana. Menurutnya saat ini Polres Tasikmalaya Kota sedang melakukan ancang-ancang atau persiapan untuk melaksanakan titah Kapolri terkait penerapan tilang elektronik. Kami sudah melaksanakan itu, dari Polres Tasikmalaya Kota juga sudah melaksanakan, tidak melaksanakan tilang manual lagi. Jadi kami hanya melakukan peneguran-peneguran kepada pelanggar yang melakukan pelanggaran. Itu pun kami lakukan seandainya ada pelanggaran-pelanggaran mungkin yang mengakibatkan kecelakaan, itu kami langkah terakhir akan melakukan penilangan. Itu pun kalau memang seandainya pelanggaran tersebut sudah kerana yang mengakibatkan kecelakaan, seperti kebut-kebutan secara manual. Kalau seandainya ada pelanggaran-pelanggaran yang mengakibatkan kecelakaan seperti kebut-kebutan ataupun balap-balapan liar yang ada di jalan, demikian. Tapi kalau sebatas tidak pakai helm dan lain sebagainya, melanggar marka, itu kita himbau dan kami berikan teguran saja. Kendati saat ini tidak diterapkan tilang manual, Anaga mengapresiasi para pengendara yang tetap mematuhi aturan-aturan berlalu lintas. Ia mengakui masih ada beberapa pelanggaran, namun jumlahnya tidak terlalu banyak.
Selain melakukan peneguran kepada pelanggar, polisi lalu lintas lebih mengedepankan sikap simpatik dengan memberikan helm kepada pengendara motor yang tidak menggunakan alat pengaman kepala itu. Setelah kami berikan teguran kepada masyarakat, kita hentikan, kita kasih teguran bahwa kedepannya jangan diulangi lagi kesalahan tidak memakai helm dan lain sebagainya. Apabila dia memang di rumah tidak mempunyai helm dan lain sebagainya, kita akan berikan helm itu secara cuma-cuma untuk masyarakat pakai agar kedepannya bisa tertib dan juga apabila terjadi hal tidak diinginkan seperti kecelakaan bisa mengurangi efek fatalitas kecelakaan itu.